output bukti fisik. Kemudian terakhir nanti output kunci harus dijelaskannya output kunci sesuai dengan masalah yang ditampilkan. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Cecilia untuk memberikan konfirmasi, klarifikasi, dan penguatan Bu terhadap laporan yang sudah diselesaikan oleh Mas Sugeng. Itu juga dengan bagaimana aktualisasi nilai dasar ASN itu ya, jadi sikap pelakunya setelah aplikasi maksimal waktunya 10 menit. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Muklis Mutakin sebagai penguji dan narasumber. Baik, ya persilakan Mas Sugeng atau mempresentasikan laporannya. Silakan Mas Sugeng. Baik Pak, terima kasih Pak. Izin saya untuk melakukan pembagian layar Pak. Oke, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Yono MPD selaku pelatih pada pelatihan dasar CPNS 2024. Yang saya hormati Ibu Cecilia Rani Samudra MSI selaku mentor bagi peserta. Yang saya hormati Bapak Mukhlis Mutakin MSM selaku penguji pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Dedi selaku staf di PPSDM Kemendikdasmen 2024. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan laporan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak di Universitas Jenderal Sudirman. Adapun judul saya merupakan perumusan peta jalan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di program studi manajemen sumber daya perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Berikut ini adalah sedikit profil saya. Saya dengan jabatan asisten ahli dari unit kerja program studi MSP FPIK Unsur dengan nomor presensi 15. Beberapa materi yang akan saya sampaikan adalah pendahuluan pelaksanaan aktualisasi simpulan dan saran. Namun di dalamnya juga ada tujuan dan juga jadwal pelaksanaan dan juga kendala serta strategi untuk menghadapi kendala tersebut. Untuk pendahuluan, berikut ini adalah dasar-dasar hukum yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan seperti yang sudah termuat pada rancangan aktualisasi yang sudah diseminarkan sebelumnya. Isu yang kami bawa pada pelaksanaan aktualisasinya adalah arah dan ruang lingkup kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di program studi manajemen sumber daya perairan Unsut yang masih sporadis. Adapun gagasan kreatifnya berupa perumusan peta di unit kerja. Untuk tujuan umum, aktualisasi dilaksanakan untuk melatih ASN menjadi ASN yang profesional, berkarakter dalam melayani masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN, asas-asas manajemen ASN, nilai-nilai smart ASN, serta dalam mewujudkan smart governance. Adapun tujuan khususnya adalah untuk memecahkan isu di unit kerja sesuai dengan visi dan misi Unsut, FPIK, dan atau program studi manajemen sumber daya perairan, serta indeks kinerja utama, yaitu IKU pada isu kali ini adalah berfokus pada IKU ke-5 dan ke-8, yaitu kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam pelaksanaannya ada 5 kegiatan yang saya rumuskan dan yang sudah saya lakukan. Satu adalah identifikasi informasi sumber daya manusia di unit kerja serta kompetensinya. Kedua adalah pendataan metodologi kegiatan dan juga sumber anggaran kegiatan penelitian untuk menentukan karakteristik kegiatan yang sudah dan akan dilakukan seterusnya. Ketiga adalah perumusan peta jalan yang dibimbing oleh mentor.
Keempat adalah diskusi hasil perumusan peta jalan dengan petinggi fakultas serta melakukan perbaikan dan sosialisasi hasil perumusan kepada sivitas akademik terkait. Untuk identifikasi sumber daya manusia di unit kerja, saya melakukan 3 kegiatan dengan beberapa tahap. Untuk penelusuran informasi di sistem, untuk kegiatan untuk tahap 1 ada beberapa prosesnya, yaitu penelusuran informasi di sistem informasi, pencarian dokumen. Untuk tahap kedua, eksplorasi informasi, yaitu pengumpulan informasi rekam jejak SDM di berbagai media dan juga penelusuran informasi di berbagai situs. Selanjutnya saya verifikasi dengan proses tabulasi, komunikasi dengan mentor dan SDM terkait serta diskusi. Adapun keterkaitan kegiatannya dan juga prosesnya tersaji pada bagian slide berikut ini. Ada akuntabel, kompeten, adaptif. Untuk kegiatan 2 ada adaptif dan adaptif. Selanjutnya adalah kompeten, akuntabel, harmonis serta kolaboratif. Saya juga menganalisis keterkaitan dengan asas manajemen dan juga Smart ASN. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dari kegiatan yang sudah dilakukan. Selanjutnya saya juga menentukan manfaat aktualisasi dengan stakeholder. Nah, di sini untuk tahap ini stakeholder yang terkait adalah mahasiswa, dosen, program studi. Masing-masing mendapatkan informasi terkait tren kegiatan yang sedang dianalisis. Selanjutnya ada keterkaitan dengan visi dan misi unit kerja. Nah, di sini pada kegiatan 1 keterkaitannya terletak pada penelitian dan pengabdian dapat difokuskan pada pengelolaan sumber daya perairan yang inovatif, berkelanjutan dan relevan. Nah, dan ini ada pada visi misi unit kerja secara umum. Kemudian untuk kegiatan kedua ada pendataan metodologi serta kegiatan. Nah, di sini ada 2 kegiatan. Kegiatannya tidak jauh berbeda dengan kegiatan 1 untuk kegiatan 2, sebab jadwal pelaksanaannya juga di minggu yang sama. Ini adalah nilai-nilai dasar yang terkait dengan kegiatan, dan juga ini adalah poin-poin ataupun nilai-nilai asas manajemen ASN yang termuat pada kegiatan tersebut serta nilai-nilai Smart ASN-nya. Manfaatnya tidak jauh berbeda dengan manfaat pada kegiatan 1. Namun di sini lebih di kegiatan 1 kita menentukan tren, di kegiatan kedua kita menentukan karakteristik kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga ini berkaitan dengan visi misi unit kerja, yaitu program penelitian dan pengabdian dapat diarahkan untuk menghasilkan inovasi yang lebih relevan. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan 1 dan 2. Di sini ada rancangan aktualisasi sebagai dasar untuk memulai kegiatan. Ini adalah hasil tabulasi di awal. Berikut ini adalah tangkapan layar, komunikasi dengan mentor, eksplorasi di situs terkait, bertemu dan diskusi dengan tenaga kependidikan, dan juga ini adalah hasil dari tabulasi, borang hasil tabulasi. Selanjutnya untuk kegiatan ketiga yaitu perumusan peta jalan yang dibimbing oleh mentor. Nah, di sini saya melakukan 3 tahapan, yaitu melaporkan hasil eksplorasi informasi, yaitu dengan pelaporan perkembangan perumusan kepada mentor, perbandingan perumusan dengan unit kerja lainnya, kemudian meminta bimbingan dalam perumusan peta jalan kegiatan dengan beberapa proses, yaitu diskusi dengan mentor dan SDM terkait, menerima masukan dan arahan dari diskusi, selanjutnya melaksanakan perumusan dengan merumuskan peta jalan, serta melakukan pelaporan kegiatan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dapat dilihat pada bagian slide berikut ini. Ini adalah asas manajemen ASN yang termuat pada kegiatan, dan slide berikut ini adalah manfaat dari kegiatan aktualisasi yang ketiga, yaitu mahasiswa mendapat informasi terkait peta jalan dan isinya. Dosen juga mendapat informasi dan arahan terkait kegiatan karena sudah dilaksanakan dan didiskusikan dengan ibu mentor yang juga sekaligus core prodi program studi. Program studi sendiri mendapatkan informasi yang jelas dan berverifikasi, sementara pihak luar nanti mendapatkan manfaat dari informasi ini sebagai bahan kolaborasi yang lebih terarah, serta masyarakat mendapatkan kegiatan yang lebih berdampak.
Ini juga berkaitan dengan visi misi, terletak pada panduan mentor menghasilkan arahan terkait kegiatan yang inovatif dan berdampak langsung ke stakeholder. Dokumentasi kegiatan ketiga adalah sebagai berikut, yaitu draft dari peta jalan yang dirumuskan, komunikasi yang dilakukan bersama mentor. Selanjutnya tabulasi lanjutan dan juga penyusunan di canva.com. Ini adalah dokumentasi saya bertemu dengan mentor dan juga catatan koreksi peta, penelitian dan pengabdian masyarakat dari mentor. Untuk kegiatan keempat, hasil draft tadi, draft peta jalan didiskusikan kepada petinggi fakultas. Sini kami menemui petinggi fakultas untuk diskusi dengan mentor terlebih dahulu untuk berkoordinasi bahan apa aja yang perlu didiskusikan, kemudian mempersiapkan bahan diskusi tentang perumusan peta jalan. Selanjutnya menerima masukan koreksi, mendokumentasikan diskusi, mengkaji masukan dan pendapat. Selanjutnya mencapai kesepakatan terhadap perumusan, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang sudah didapat dari diskusi dan mencapai kesepakatan dari diskusi. Adapun nilai-nilai yang terkait terpapar pada slide berikut ini. Ini adalah asas manajemen yang terkandung pada beberapa tahapan kegiatan berikut ini. Nah, manfaatnya adalah setelah didiskusikan dengan fakultas, kita mendapatkan peta jalan sesuai arahan fakultas sebagai mahasiswa, kemudian sebagai dosen mendapatkan informasi dan arahan terkait kegiatan yang sudah terarah berdasarkan visi dan misi fakultas. Selanjutnya juga program studi mendapatkan informasi yang jelas dan berverifikasi pada pimpinan yang lebih tinggi. Pihak luar mendapatkan informasi terkait kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga kolaborasinya lebih terarah dan masyarakat akan menerima kegiatan terkait yang lebih berdampak serta berkesinambungan nantinya. Ini juga berkaitan dengan visi misi unit kerja khususnya tingkat fakultas, yaitu kegiatan tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berkontribusi langsung pada pemberdayaan masyarakat pedesaan, pemanfaatan kearifan lokal, dan pengakuan internasional. Nah, dokumentasi kegiatan keempat adalah sebagai berikut. Ini adalah draft dari hasil diskusi dari cover dari draft hasil diskusi dengan fakultas. Ini adalah dokumentasi CPNS bertemu dengan pimpinan fakultas. Untuk gambar ketiga dari kiri ke kanan adalah dokumentasi rapat reguler FPIK. Nah, di sini ada dokumentasi kuliah umum. Jadi untuk menemui saya melakukan adaptasi, Pak, terhadap aktualisasi. Jadi sembari mengikuti kegiatan fakultas, saya juga melakukan kegiatan aktualisasi dengan mencari informasi dan juga wawasan terkait penelitian dan pengabdian masyarakat yang ingin dicapai oleh fakultas. Dan untuk gambar kelima adalah sertifikasi di bidang deep learning oleh FPIK Unsud dan BINUS. Di sini juga Dekan menekankan bahwa kegiatan Tridharma kita harus ditekankan pada penerapan teknologi informasi terkait. Selanjutnya untuk kegiatan kelima yang juga menjadi kegiatan terakhir, saya melakukan revisi peta jalan sesuai arahan mentor dan hasil diskusi dengan beberapa proses, yaitu penyelarasan penulisan, peninjauan ulang isi peta jalan. Selanjutnya menyelesaikan perumusan dengan melakukan pengecekan ulang penyelesaian perumusan, dan selanjutnya melakukan sosialisasi, yaitu dengan menyiapkan bahan dan sosialisasinya. Adapun nilai-nilai dasar yang terkait tersaji pada slide berikut ini. Ini di dalamnya juga termuat beberapa asas manajemen dan juga smart ASN untuk menciptakan smart governance. Adapun manfaat dari kegiatan kelima adalah mahasiswa mendapatkan informasi terkait peta jalan sesuai visi dan misi unit kerja. Dosen juga mendapatkan informasi yang serupa, sehingga dua dari kegiatan Tridharmanya sesuai dengan arahan visi dan misi unit kerja. Untuk program studi mendapatkan informasi yang jelas dan berverifikasi dari proses aktualisasi ataupun pemecahan masalah yang terkait.
pihak luar unit kerja mendapatkan informasi untuk melakukan kolaborasi sesuai dengan visi dan misi unit kerja. Adapun masyarakat mendapatkan kegiatan yang lebih berdampak dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan visi misi unit kerja, mulai dari visi misi Unsut, FPIK maupun program studi MSP, yaitu mendorong partisipasi aktif sivitas akademik dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi dan misi unit kerja, yaitu dengan menyelenggarakan tridharma berkualitas, relevan dengan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dokumentasi kegiatannya adalah sebagai berikut untuk kegiatan kelima, yaitu draft final untuk peta jalannya, dan ini adalah pengesahan tim penyusun peta jalan penelitian dan pengabdian pada masyarakat program studi MSP Unsut. Dokumentasi lainnya ada sebagai berikut. Saya melakukan revisi di Canva lagi, berkomunikasi dengan mentor. Selanjutnya melakukan sosialisasi menggunakan WhatsApp. Link keseluruhan dokumentasi dapat dilihat pada link berikut ini. Untuk jadwal pelaksanaan adalah sebagai berikut, Pak. Ada 7 kegiatan, 2 diantaranya dilakukan sebelum aktualisasi, yaitu diskusi dengan sivitas FPIK, belajar rancangan aktualisasi untuk 2 minggu pertama bulan Oktober. Untuk minggu ketiga dan keempat, saya masing-masing melakukan kegiatan 1 dan 2. Dan untuk Oke, minggu Mas. baik, Pak. Mas Sugeng cukup, Mas. Ya. Ya. Oke, kendalanya apa? Kendalanya pertama, untuk masing-masing berdasarkan kegiatan. Dosen memiliki bidang yang lebih dari satu. Selanjutnya membutuhkan waktu dan tenaga untuk memindai metodologi. Selanjutnya menyesuaikan waktu luang mentor dan juga pimpinan fakultas, dan juga durasi penyusunan yang cenderung cepat. Nah, di sini saya melakukan strategi dengan mencari informasi yang lebih dalam untuk menentukan bidang yang tepat. Kemudian peninjauan terstruktur dan manajemen waktu peserta. Kemudian ikut serta di beberapa kegiatan yang melibatkan mentor dan juga pimpinan fakultas seperti kuliah umum dan juga sertifikasi yang dilaksanakan oleh fakultas. Selanjutnya saya juga mencari referensi sehingga penyusunan dapat berlangsung lebih cepat. Simpulan yang dapat diambil dari kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan aktualisasi meliputi penerapan nilai-nilai dasar ASN dengan mengaktualisasi nilai-nilai berakhlak, diikuti dengan asas manajemen dan juga nilai dari Smart ASN. Aktualisasi juga meliputi pemecahan isu prioritas di unit kerja dengan gagasan kreatif yang selaras dengan visi dan misi unit kerja. Selanjutnya, peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berhasil dibuat dengan melaksanakan 5 kegiatan aktualisasi. Saran yang dapat kami sampaikan adalah sivitas FPIK dan juga Mas Sugeng, waktunya. Coba ditampilkan outputnya, Mas. Output kunci, ya. Oke. Silakan ditutup. Share-nya ditutup dulu. Coba apa sesuai dengan judulnya, apa outputnya. Baik, Pak. Berikut adalah peta jalannya, Pak. Ini adalah tim penyusun, kata pengantar pada peta jalan, daftar isinya, ada pendahuluan, profil, analisis situasi, topik dan peta jalan penelitian pengabdian masyarakat Unsut, dan penutup. Ini adalah pendahuluan dari peta jalannya, Pak. Ini adalah proses dalam melakukan penyusunan. Selanjutnya saya memasukkan profil FPIK dan juga program studi MSP. Ini adalah analisis situasi MSP, menjelaskan sarana prasarana, kemudian kondisi SDM yang ada. Berikut adalah dokumentasinya, Pak. Ini adalah laboratorium yang dimiliki fakultas yang dapat digunakan oleh program studi MSP. Selanjutnya menyusun topik dan peta jalannya. Nah, ini adalah 10 bidang penelitian nasional. Kemudian ada peta jalan Unsut,
Dan ini adalah peta jalan kegiatan penelitian program studi MSP periode 2005-2009 Pak. Hasil intinya sebagai berikut. Oke Mas, cukup. Baik Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Sugeng. Selanjutnya saya persilakan Bu Sisilia Rani untuk memberikan konfirmasi, klarifikasi, dan penguatan terhadap apa yang telah disampaikan oleh Mas Sugeng Hartono. Silakan Ibu Sisilia. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya mohon maaf, ini saya pindah gedung barusan karena gedung sebelumnya mati listrik, sinyal Oh sama iya, iya, jadi iya saya Bu. harus cari tempat Oke, lain dulu. silakan Bu. Pas. Ya, oke, terima kasih. Tadi seperti yang sudah disampaikan Mas Sugeng, saya mungkin menguatkan pertama dari bagaimana Mas Sugeng menjalankan tugas Latsar ini. Saya apresiasi penuh bahwa Mas Sugeng sudah berusaha keras untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Banyak sekali berkonsultasi begitu ya, tidak hanya dengan saya, dengan dosen-dosen lain juga, kemudian mencari informasi-informasi riwayat penelitian serta pengabdian dari dosen-dosen yang ada di Prodi MSP sehingga dapat dibuat peta jalan. Kemudian kemarin juga terakhir, tadi saya kebetulan agak terpotong ya Mas Sugeng pada saat tiba-tiba listriknya mati, jadi saya tidak terlalu menyimak, tapi terakhir pada saat Mas Sugeng berkonsultasi, saya memberikan sedikit masukan ya Mas ya, mengenai core dari Prodi MSP berhubungan dengan manajemen spesies asli untuk supaya dimasukkan di dalam peta. Semoga tadi sudah Mas ya. Misalkan sudah. Belum, nanti minta tolong ditambahkan. Misalkan Pak Fidikalnya sedang mati di sini. Dan untuk kedepannya, peta jalan yang sudah dibuat oleh Mas Sugeng ini memang sangat penting untuk Prodi MSP, mengingat selama ini dari Prodi MSP belum memiliki peta jalan khusus yang dibuat, dan ini bertepatan juga bulan ini adalah pembuatan proposal untuk pengajuan hibah kompetisi dari BLU, yang dimana memang di dalamnya membutuhkan peta jalan dari program studi begitu. Jadi apa yang sudah dibuat Mas Sugeng nanti segera saja, kalau misalkan sudah, kemarin sih terakhir ke saya sudah oke semua ya Mas ya, hanya ada tambahan sedikit-sedikit saja begitu. Ya, nanti bisa di-share ke dosen-dosen dan bapak-bapak semua. Ini juga tadi seperti yang disampaikan oleh Mas, pembuatan peta jalan ini juga penting untuk prodi kami mendukung IKU 5 dan IKU 8. IKU 5 itu mengenai implementasi antara penelitian dan pengabdian itu memang berjalan beriringan gitu, dan juga IKU 8 untuk persiapan dari prodi, juga untuk persiapan ke akreditasi internasional seperti itu. Mungkin kurang lebihnya begitu Bapak. Saya apresiasi penuh apa yang sudah dilakukan Mas Sugeng ini, dan semoga lancar-lancar ya Mas Sugeng ya kegiatan Latsarnya. Ya luar biasa gitu, karena memang kemarin kami baru menggodok tentang peta jalan, persiapan peta jalan, ternyata ada Mas Sugeng yang di sini malah justru membantu lebih untuk prodi kami. Itu kami juga sangat berterima kasih sekali. Mungkin itu saja Pak Suyono, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Sisilia atas konfirmasinya dan penguatannya. Selanjutnya saya persilakan pada Bapak Mukhlis Mutakin sebagai penguji dan narasumber. Silakan Pak Mukhlis. Baik, terima kasih Pak Suyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sisilia Rani Samudra MSI selaku mentor
Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Yuno MPD, Sahabat. Yang saya hormati Saudara Sugeng Hartono MSI, selaku penyusun penyaji. Tidak di satu Satgas. Baik, Pak Sugeng, tadi kita sudah lihat output finalnya itu ada berupa peta jalan kegiatan Sugeng. Apakah peta jalan ini sudah Maaf Pak, apakah pertanyaan dapat diulang? memenuhi kebutuhan peta jalan di MS ini sudah memenuhi kebutuhan yang untuk nge-lag bisa-bisanya. Enggak, aku ada internet tapi lupa aku ganti tadi. Bentar dulu. Pak, mohon maaf Pak, tadi Coba suaranya keraskan sedikit. Ada pertanyaan dari Pak Mukhlis ini. Sudah dengar tadi? belum Pak, mohon maaf Pak. belum. Oke. Saya ulangi kembali ya Pak Sugeng. Ya, Pak. Apakah peta jalan ini sudah memenuhi kebutuhan peta jalan prodi? Sudah Pak, sesuai dengan visi misi prodi. Sudah terakomodir semua di peta jalan ini? Sudah Pak, kemarin sudah dikonfirmasi dengan Ibu Rani dan apa yang diminta Bu Rani untuk diperbaiki sudah saya masukkan, yaitu dengan menambah bidang pengelolaan spesies endemik dan juga penentuan lokasi penelitian maupun pengabdian masyarakat di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Oke, selain dua substansi itu ada substansi apa lagi Pak Sugeng dalam peta jalan Anda? Substansinya dari fakultas Pak, dengan memasukkan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis teknologi informasi maupun artificial intelligence Pak, dan sesuai dengan pelatihan yang sudah dilakukan oleh fakultas dan juga kerjasama fakultas dengan Deep Learning Institute BINUS Pak. Oke, jadi itu ada salah satunya deep learning maupun tadi juga ada penggunaan teknologi, penggunaan AI, nanti bidang-bidang tersebut yang coba dimasukkan dalam peta jalan ya Pak Sugeng. Iya Pak, sudah dimasukkan. Oh, sudah dimasukkan ya. Oke, kita lanjut untuk proposal. Kita lanjut ke pelaksanaan kegiatan. Di sini ada 5 kegiatan. Masih sesuai ya dengan rancangan ya Pak Sugeng. Untuk tanggal juga saya pikir nggak ada pergeseran berarti. Ya, Pak. Terus Pak Sugeng tadi kan di kegiatan pertama ada tabulasi ya, ada tabulasi. Selain yang tadi sudah Anda sebutkan, apalagi sih hasil tabulasi dari kegiatan pertama ini Pak Sugeng? Ya Pak. Awalnya tabulasi itu hanya memuat penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen di program studi. Kemudian saya analisis apa kelebihan dari kegiatan yang sudah dilakukan masing-masing dosen dan juga bagian mana yang kurang dilakukan oleh dosen. Selain itu menentukan bidang kajian masing-masing dosen tersebut. Bidang kajian apa tuh yang masih kurang Pak Sugeng? Atau selain yang tadi sudah sebutkan? Bidang kajian sebenarnya sudah mencukupi Pak. Ada 3 kajian yang dilakukan oleh FPIK, yaitu pengelolaan sumber daya perairan, biodiversitas, satu lagi sosial ekonomi, dan dan setiap dosen sudah memiliki bidangnya masing-masing. Namun dalam melaksanakan tridharmanya mungkin saya melihat, saya tinjau di situ ada yang lebih ke penelitian saja, namun pengabdiannya masih kurang. Ada yang seimbang, penelitiannya ada, pengabdiannya ada,
Kemudian ada juga yang melakukan bidang-bidang di luar bidangnya. Namun tetap ada kekuatan lain di mana meskipun melakukan di luar bidangnya tapi tetap tidak meninggalkan penelitian yang seharusnya dilakukan, Pak. Seperti itu. Jadi itu sudah dilakukan kajian menyeluruh apa yang kekurangannya dan kelebihannya yang pasti nanti bisa diarahkan sesuai dengan tujuan organisasi atau proyek. Oke, kita lanjut ke kegiatan keempat, itu adalah diskusi hasil penjalan dengan petinggi fakultas. Di situ ada prosedur penelusuran dalam melibatkan petinggi di fakultas agar hasil terlepas dari berbagai kepentingan tidak sesuai dengan peraturan serta dapat dipertanggungjawabkan. Bisa nggak ada kasih gambaran proses perumusan pelibatan petinggi dalam fakultas seperti apa, outputnya hasilnya seperti apa, terus kenapa ada kaitan dengan netralitas dan akuntabilitas ya, Mas Sugeng. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk netralitas sendiri kan itu kita melakukan, jadi kegiatan dan juga prosesnya tersebut masuk ke penilaian kinerja masing-masing SDM, Pak. Nah, karena yang pihak yang saya ajak diskusi adalah pimpinan fakultas, tentu pihak yang berwenang, tentu di sana saya mendapatkan jawaban yang sesuai bersumber dari pihak yang memiliki kekuasaan, pengetahuan terkait unit kerja maupun SDM, sehingga lebih objektif dibandingkan saya berdiskusi dengan pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang seperti itu, Pak. Dan mereka pastinya sebagai pimpinan memiliki kebijaksanaan yang lebih. Tak hanya itu, seperti yang kita ketahui, setiap dosen pasti dinilai kinerjanya oleh pejabat maupun dosen-dosen lain. Nah, saya kira pejabat memiliki pengetahuan yang lebih dalam melakukan penilaian, memiliki kriteria sehingga mumpuni dalam menentukan karakteristik dari masing-masing SDM tadi, Pak. Tentunya juga pimpinan kan punya apa sih strategi yang ingin mencapai dalam mencapai tujuan organisasi. Tentunya mereka yang menentukan strategi apa yang akan diterapkan, strateginya adalah mungkin dalam bidang apa, sehingga arahannya menjadi semakin jelas untuk ke bawahnya. Benar, Pak. Proses diskusi ini seperti apa, Pak Sugeng? Apakah FGD atau gimana? Dalam ruangan atau gimana? Baik, Pak. Untuk diskusi seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, saya lebih ikut ke kegiatan fakultas yang kebetulan beberapa bulan kebelakangan kegiatan fakultas maupun program studi itu sangat banyak, Pak. Dan juga, nah di sisi lain juga mulai dari dekan, wakil dekan, pimpinan di program studi maupun dosen-dosen yang lain itu sangat terbuka untuk diajak berkomunikasi, Pak. Sehingga komunikasi kami lebih ke komunikasi personal di kegiatan ilmiah tersebut, Pak. Jadi lebih membaur aja gitu, membaur di kegiatan formal. Kemudian di satu sisi saya juga mengumpulkan informasi-informasi terkait dua kegiatan dari Tridharma tadi, Pak. Oke, apa jadinya yang Anda dapat dari atau arahan apa yang Anda dapat dari kegiatan ini, Pak? Secara poin utamanya. Sama seperti saya mengikuti kuliah umum, Pak. Nah, jadi program studi MSP tadi mengundang narasumber terkait penelitian di perairan danau. Nah, di sini kita mendapatkan metodologi yang sangat bagus menurut kami terkait penelitian di danau, metode apa aja, perkembangan penelitian di danau apa saja, kemudian peluang-peluang penelitiannya apa dan analisisnya apa saja. Di sana saya mendapatkan insight terkait pengelolaan penelitian di bidang pengelolaan perairan darat. Selanjutnya di kegiatan deep learning, sertifikasi deep learning, saya mendapatkan pengetahuan terkait programming, coding, dan juga pemanfaatan data yang besar dalam mewujudkan suatu produk prediksi seperti itu, Pak. Modeling untuk mitigasi di perairan
maupun pengelolaan sumber daya perairan tersebut. Jadi, nah ini juga dimuat pada peta jalan di mana bagian mitigasi, untuk menciptakan sistem mitigasi kita juga menerapkan ilmu teknologi dan informasi, Pak. Dan disampaikan juga oleh dekan pada kegiatan tersebut bahwa kita setiap prodi mulai dari MSP, kelautan maupun budidaya akan memasukkan materi ini. Oleh sebabnya tiap dosen-dosen yang ada di FPIK diarahkan untuk mengikuti sertifikasi terkait, Pak. Baik, Pak Sugeng, pertanyaan terakhir dari saya, dari ketujuh nilai yang Anda terapkan atau aplikasikan, mana yang menurut Anda yang penerapannya paling sulit atau susah untuk ketemunya, Pak Sugeng? Untuk lebih ke sejauh ini, Pak, karena yang paling sedikit saya lihat berorientasi pelayanan, Pak. Karena Kenapa? berorientasi pelayanan karena di sini kita melakukan kegiatan pada tahap perencanaan, Pak. Belum melakukan penelitiannya, masih melakukan perencanaan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Apabila kita sudah menjalankan apa yang ada di dalam peta jalan, tentunya akan banyak kegiatan-kegiatan yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat, Pak. Oke, baik ya, kita tunggu nanti pada proses pelaksanaan peta jalannya seperti apa. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan rencana yang Anda kerjakan ya, Pak Sugeng. Oke, baik, sekian dari saya. Selamat menjalankan penerapan nilai berakhlak, karena sesungguhnya penerapan nilai berakhlak ada ketika Anda kembali kampus, ketika Anda berinteraksi dengan mahasiswa, berinteraksi dengan rekan-rekan dosen, maupun berinteraksi dalam masyarakat. Itulah penerapan nilai-nilai berakhlak sesungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mukhlis Mutakin yang telah memberikan penilaian dan konfirmasi terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh Mas Sugeng. Silakan Mas Sugeng untuk memberikan respon pada mentor, kepada penguji, kepada coach setelah melaksanakan labsat ini sebagai wujud daripada ASN yang berakhlak. Silakan Mas Sugeng. Baik, Pak. Sebelum sepatah dua patah kata dari saya adalah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Siono yang sudah melatih kami peserta Latsar tahun 2024 dengan menekankan bahwa output dari pelatihan ini adalah menjadi ASN yang berkarakter profesional dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dan tentunya kami menerapkan kegiatan yang ada di fakultas, program studi maupun secara luas di universitas dengan menerapkan nilai dasar, asas-asas manajemen ASN dan juga smart ASN untuk menciptakan smart governance. Terima kasih Ibu Cecilia Rani Samudra yang sudah memberi banyak kesempatan, ilmu pengetahuan, gambaran serta wawasan di unit kerja sehingga kegiatan aktualisasi dapat dilaksanakan. Mohon arahan dan bimbingannya, Bu, agar kami tetap berpendirian teguh dalam menerapkan nilai-nilai yang diajarkan dan dilatih di Latsar ini. Terima kasih Bapak Mukhlis Mutakin SEMSM yang sudah menguji secara objektif dan juga memberikan kritik dan saran terkait apa yang sudah kami lakukan, dan juga Pak Dedi yang sudah memberikan pelayanan-pelayanan dan juga arahan terkait teknis kegiatan sampai hari ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kita berikan plus untuk Mas Sugeng ya sudah menyelesaikan apa yang sudah diselesaikan. Baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Cecilia, kepada Pak Mukhlis dan Mas Dedi. Selamat Mas Sugeng ya. Ya, dengan demikian seminar untuk Mas Sugeng saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Muklis.
Oke. Ya Bu, Ya, silakan, Bu. sama-sama Bu. Silakan. Ya. Izin live Pak. Ya.